Salam jumpa mahasiswa manajemen dimanapun saudara berada. Pagi ini kita akan mempelajari modul 1, model keputusan konsumen dan strategi pemasaran. Jangan lupa untuk membaca terlebih dahulu buku materi pokok, perilaku konsumen, modul 1. Dalam bab ini kita akan belajar mengenai perilaku konsumen. Bagaimana konsumen mengambil keputusan dalam pembelian produk atau jasa. Produsen selalu mengamati perilaku konsumen. Produsen harus menyadari kebutuhan, sikap, persepsi, selera, dan keinginan konsumen. Hal penting yang harus diketahui oleh produsen adalah produsen harus memahami bagaimana konsumen mengambil keputusan dalam membeli dan mengkonsumsi produk. Berdasarkan pengetahuan mengenai perilaku konsumen tersebut, produsen dapat membuat beragam produk sesuai dengan apa kebutuhan dari konsumen tersebut. Ketika pengenalan konsumen yang lebih baik sudah terjadi, ini akan dapat meningkatkan kemampuan produsen untuk merumuskan strategi pemasaran yang lebih tepat. Produsen dapat merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, menetapkan harga yang sesuai dengan daya beli konsumen, menetapkan produk yang mudah dijangkau konsumen, dan memberikan informasi yang lengkap mengenai produk kepada konsumen. Pada kegiatan belajar satu ini, kita akan mempelajari model keputusan konsumen, mulai dari pengertian konsumen, perilaku konsumen, bagaimana mempelajari perilaku konsumen, persamaan konsumen di dunia, mengapa mempelajari perilaku konsumen, model keputusan konsumen, pihak yang berkepentingan mempelajari perilaku konsumen, dan studi perilaku konsumen. Kita mulai dari pengertian konsumen. Konsumen adalah seseorang yang memanfaatkan, memakai, membeli, menggunakan dan menghabiskan hasil jasa atau barang dari produsen. Kalau tadi kita sudah mempelajari apa itu konsumen, sekarang kita akan mempelajari pengertian dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen yaitu perilaku yang erat kaitannya dengan membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Yang C, kita akan belajar bagaimana mempelajari perilaku konsumen. Dalam meneliti atau mengamati perilaku konsumen, kita cenderung untuk menggunakan pertanyaan acuan 5W plus 1H. Siapa, mengapa, kapan, apa, punya siapa, dan bagaimana. Dengan menanyakan pertanyaan 5W dan 1H, maka secara tidak langsung kita memahami perilaku konsumen. Misalnya dengan bertanya, jika Anda ingin terlihat cantik, produk apa yang ingin Anda beli? Kenapa Anda membeli produk tersebut? Di mana Anda membelinya? Kapan Anda membelinya? Dan lain-lain sesuai dengan 5W plus 1H. Yang D, persamaan perilaku konsumen di dunia. Gambaran perilaku konsumen di dunia dilihat dari berbagai persamaan, misalnya kebutuhan biologis yang salah satunya adalah makan dan minum. Masyarakat membutuhkan makan dan minum, hanya saja berbeda dari jenis makanan dan minuman yang dibutuhkan dan berbeda cara masak dan dari segi lainnya. Mengapa mempelajari perilaku konsumen? Perilaku konsumen merupakan ilmu yang diturunkan dari teori ekonomi mikro, di mana permintaan dipengaruhi oleh harga. Perilaku konsumen mengembangkan teorinya dengan mengintegrasikan dengan ilmu sosiologi. Terdapat beberapa faktor selain harga yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian produk, seperti bentuk, warna kesukaan, dan faktor psikologis seperti motivasi. F. Model keputusan konsumen. Model keputusan konsumen dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan perspektif pengambilan keputusan, yang kedua berdasarkan perspektif eksperiensial, dan yang ketiga berdasarkan perspektif pengaruh perilaku. 1. Perspektif pengambilan keputusan. Konsumen sebagai individu yang memiliki masalah, kemudian mencoba memecahkan masalah tersebut, salah satunya dengan melakukan pembelian barang atau jasa. Perspektif eksperiensial atau pengalaman. Perspektif ini melihat individu memuaskan sesuatu bukan karena rasional. Dalam perspektif ini, individu melakukan berbagai hal seperti membandingkan biaya atau membandingkan manfaat untuk kepentingan pribadinya berdasarkan emosional. Misalnya membeli handphone baru bukan karena handphone lama rusak, namun karena ada handphone keluaran terbaru dan model terbaru. Bukan sebagai memenuhi kebutuhan yang mendesak namun karena gaya hidup. 3. Perspektif pengaruh perilaku.
Dalam perspektif ini, pembelian produk bukan dipengaruhi oleh rasionalitas dan emosional, melainkan adanya pengaruh orang lain, seperti orang tua, teman, dan juga pengaruh lingkungan. Contohnya, beberapa mahasiswa yang berkuliah bukan atas kemauannya sendiri, melainkan mengikuti teman atau permintaan orang tua. Model keputusan konsumen menurut Sumarwan 2011, di mana proses kebutuhan konsumen diawali dengan mengenal kebutuhan konsumen, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, konsumsi, dan evaluasi pasca konsumsi. Dan proses keputusan ini dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu strategi pemasaran, faktor lingkungan, dan juga perbedaan individu, di mana strategi pemasaran tersebut dipengaruhi oleh pengusaha, pemerintah, dan organisasi, serta faktor lingkungan, yaitu seperti budaya, demografi, sosial, ekonomi keluarga dan rumah tangga, kelompok acuan, situasi konsumen, dan teknologi. Dan perbedaan individu seperti kebutuhan dan motivasi, kepribadian, konsep diri, pengelolaan informasi dan persepsi, proses belajar, pengetahuan, sikap, agama, dan di mana implikasinya adalah kepada strategi pemasaran dan kebijakan publik. G. Pihak yang berkepentingan mempelajari perilaku konsumen. 1. Perusahaan untuk mempertahankan pelanggan lama dan mendapatkan pelanggan baru. Yang kedua, para pemasar. Pemahaman yang benar tentang perilaku konsumen akan memudahkan para pemasar untuk merumuskan strategi pemasaran dan dapat mengetahui produk apa yang disukai oleh konsumen dan bagaimana konsumen mengambil keputusan sehingga dapat membuat produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan yang ketiga, yang perlu untuk memahami perilaku konsumen yaitu bidang riset. Bidang riset yang banyak dibutuhkan masyarakat yaitu bidang riset konsumen yang berkaitan dengan pengumpulan data konsumen. Dan yang keempat adalah pemerintah. Pengambilan kebijakan sangat penting untuk mempelajari perilaku konsumen. Jadi pengambil kebijakan yaitu pemerintah sangat penting untuk mempelajari perilaku konsumen sehingga dapat membuat kebijakan yang dapat melindungi kepentingan konsumen. 5. Bidang pemasaran sosial. Pemasaran sosial adalah penerapan strategi pemasaran atau konsep pemasaran dan taktik pemasaran untuk mengubah dan menciptakan perilaku konsumen yang memiliki pengaruh positif kepada masyarakat. Pemasaran sosial sangat penting untuk mengubah perilaku masyarakat. Contohnya, agar mencintai lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan mengubah kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Para praktisi sosial harus memahami perilaku konsumen untuk merumuskan dengan tepat strategi pemasaran sosial yang akan dijalankan. Dan yang keenam, siapa saja yang perlu memahami perilaku konsumen, yaitu konsumen itu sendiri. Kenapa? Karena konsumen adalah pihak pertama yang berkepentingan untuk memahami diri sendiri. Konsumen harus menjadi pengambil keputusan yang cerdas dan kritis agar dapat memahami kelemahan-kelemahan yang sering dilakukan dalam pengambilan keputusan. Yang H. Studi perilaku konsumen. Studi perilaku konsumen pada hakikatnya adalah melihat konsumen dari berbagai disiplin. Studi perilaku konsumen memiliki 2 konsep yaitu konsumen dan pertukaran. Studi perilaku konsumen mempelajari bagaimana konsumen melakukan proses pengambilan keputusan. Studi perilaku konsumen dilakukan dari berbagai perspektif meliputi psikologi, ekonomi, sosial, dan antropologi. Pertukaran menjadi konsep kedua yang penting dalam perilaku konsumen. Konsumen akan melakukan proses pertukaran dari sesuatu yang mereka miliki yang akan ditukarkan dengan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Dan untuk kegiatan belajar 2, perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Yang A. Perilaku konsumen, keputusan konsumen, belanja, dan konsumsi. Kegiatan belanja dan konsumsi konsumen dilakukan secara rutin. Hal ini menggambarkan bahwa konsumen melakukan proses pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan tersebut memberi dampak bagi diri konsumen, keluarga, teman, dan juga lingkungan. Selain itu juga memberi dampak kepada pengusaha dan para pebisnis yang menyediakan barang dan jasa. Bagi pemasar, memahami cara konsumen mengambil keputusan adalah hal yang sangat penting, karena dengan memahami keputusan dan perilaku konsumen, maka para pemasar atau produsen dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
Yang B, bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah konsep yang dilakukan oleh pemasar. Model pertama bauran pemasaran disebut 4P, Product, Price, Place, dan Promotion. Dalam perkembangan selanjutnya ditambah 3P yang sering disebut perluasan bauran pemasaran. 3P tersebut yaitu People, Process, dan Physical Evidence. Jadi, bauran pemasaran memiliki 7P. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah price atau harga, yang ketiga ada place atau tempat, yang keempat promotion, yang kelima people atau orang, dan yang keenam proses, dan 7 physical evidence atau bukti fisik. Bauran pemasaran yang pertama adalah produk. Produk dalam perspektif konsumen adalah kumpulan manfaat yang dapat diberikan pada konsumen. Produk dapat dianggap solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi konsumen. Oleh karena itu, ketika perusahaan mempromosikan produknya, maka ia harus menyampaikan pesan yang relevan dengan kebutuhan konsumen. Bauran pemasaran yang kedua yaitu harga. Harga dipandang sebagai sebuah waktu dan biaya bagi konsumen. Bagi pemasar, harga adalah nilai yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa. 3. Tempat, yaitu lokasi atau media yang diperuntukkan bagi konsumen untuk bisa melakukan transaksi dengan perusahaan atau pemasar. Bagi konsumen, tempat menggambarkan lokasi yang nyaman untuk membeli barang dan jasa. Bauran pemasaran yang keempat yaitu promosi. Promosi memiliki arti yang luas yang disebut dengan komunikasi terpadu, yaitu komunikasi antara perusahaan dengan konsumen. Bauran promosi terdiri dari pemasaran langsung, penjualan pribadi, iklan, hubungan masyarakat, acara dan pengalaman, serta promosi penjualan. Yang kelima dalam bauran pemasaran yaitu people atau orang. Di sini adalah orang-orang yang menjalankan kegiatan bisnis yang harus bisa memahami bagaimana konsumen bereaksi terhadap situasi pembelian. Bauran pemasaran yang keenam yaitu proses, di mana proses menggambarkan bagaimana jasa yang akan diperoleh oleh konsumen dan bagaimana tahap konsumen mendapatkan jasa tersebut. Yang ketujuh adalah bukti fisik. Bukti fisik menggambarkan infrastruktur prasarana dari perusahaan yang memproduksi barang atau jasa untuk kasus produk yang berbentuk jasa, di mana produk tidak terlihat namun konsumen akan mempertimbangkannya. C. Segmentasi pasar. Perusahaan mungkin memiliki banyak segmen potensial untuk dilayani, namun perusahaan seringkali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melayani semua segmen tersebut, sehingga perusahaan harus fokus pada satu atau lebih segmen. Segmen pasar adalah sebagian dari konsumen dari sebuah pasar yang besar, yang kebutuhannya berbeda sedikit dari pasar yang besar. Ada 4 langkah dalam melakukan segmentasi, yaitu pertama, mengidentifikasi kelompok kebutuhan yang berkaitan dengan produk. Yang kedua, mengelompokkan pelanggan dengan kebutuhan yang sama. Yang ketiga, mendeskripsikan masing-masing kelompok. Yang keempat, memilih segmen yang menarik untuk dilayani, produk yang memenuhi kebutuhan kelompok. Materi ini diambil dari buku Perilaku Konsumen yang ditulis oleh Ujang Sumarwan yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Saudara mahasiswa bisa melihat atau menggunakan referensi lain untuk melengkapi pengetahuan saudara, terutama dalam bauran pemasaran dan segmentasi pasar. Saudara silakan mencari contoh-contohnya dari masing-masing bauran pemasaran dan juga segmentasi pasar, sehingga bisa memperluas pengetahuan saudara. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti materi selanjutnya, membaca setiap modul dalam buku materi pokok. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.